Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So, if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian dan juga give your thumbs up. Of course, di video ini saya akan ngebahas technical analysis. Dan pada video kali ini, saya akan ngebahas tentang pergerakan Cardano atau ADA, teman-teman. Ya, ada USDT atau ada USD, ya, Cardano intinya. So, Cardano, apa yang terjadi terhadap Cardano? Ya, dia breakout dari trend line yang waktu lalu sempat saya share. Jadi di sini ada dua trend line yang terbentuk, teman-teman. Ini yang trend line yang pertama, nah ini yang kedua, teman-teman, ya. Dan kita bisa hubungkan ini, dan dia membentuk semacam kayak, ya, let's say kayak semacam channel lah, ya. Nah, itu kita bisa lihat area dia di mana dia harus bertahan di atas level tersebut in order untuk memaintain si bullishnya itu tetap di dalam kita bilang, ya, intinya dia tetap menguasai pasar lah gitu loh. Tapi faktanya kan dia sudah breakout si kedua support penting ini, teman-teman, ya. Dan seperti apa kondisi kedepannya gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam video ini. So, first of all, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa Cardano ini cukup rapi dalam bergerak, teman-teman. Maksudnya dia sekali penguatan itu cukup kuat gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Every time exponential moving average itu crossing ya, bull cross. Jadi si merahnya di atas, biru di tengah, dan si kuning di paling bawah. Itu sebenarnya berdasarkan periodenya. Yang merah itu 21 candle terakhir, biru itu 34 candle, dan yang oranye itu 55 period gitu ya. Nah, pergerakan itu so far selama dia itu, kita ngeliat setiap kali dia nge-retest, dia mampu rebound, teman-teman. But ketika si itunya sudah cross, dan kita bisa ngeliat dia akan terkoreksi sejenak sebelum akhirnya bisa menguat kembali kayak gini, teman-teman, ya. Ter-rebound every time dia men-touch si level exponential moving average-nya itu sendiri. Dan saat ini, teman-teman, skenario yang kita dapatkan adalah kemungkinan besarnya bear cross terhadap si exponential moving average-nya itu dulu ya. 21, 34, dan 55 ini udah mulai bear cross, teman-teman. Ada satu yang belum, yaitu si exponential moving average yang 34-nya ya. Kondisi yang 34 alias yang biru itu belum bear cross si oranye atau si exponential moving average yang 55-nya, teman-teman. But intinya, kalau misalkan kondisi ini terjadi, maka kita bisa ngeliat si exponential moving average akan bergerak seperti ini ya. Ya, tergantung ya kondisi marketnya sendiri gitu. Karena balik lagi indikator ini sifatnya lagging. Kayak contohnya gini, ini harganya udah turun duluan kan. Nah, indikatornya baru nyusul gitu loh, crossing. Ya, kurang lebih kayak gitu. So, kalau misalnya dia turun, kita akan ngelihat ini menjadi level resistance bagi dia, teman-teman. Yang berpotensi ketika kita ngetes, kita bisa dapat decline lebih jauh lagi, teman-teman. So, saat ini secara exponential moving average itu yang bisa saya update seputaran indikatornya ya. Dan saya mau update lagi, teman-teman, tentang pergerakan yang tadi ya, yang saya sempat bahas sekilas, di mana di sini dia membentuk semacam trend line ya. Trend line-nya ini so far so good, ketahan di sini, teman-teman, kalian bisa lihat ya. But then for some reason ya, sebenarnya bukan some reason lagi sih, untuk reason Bitcoin drop juga akhirnya ikut mempengaruhi si pergerakan Cardano, pastinya kan kayak gitu ya. Dan akhirnya kita bisa ngeliat Cardano itu start bermain di bawah level level supportnya yang terakhir itu, teman-teman. Dan kalau misalnya kayak gini, kita kan perlu cari tahu nih, the next support levelnya itu di mana gitu ya. So, saya akan lakukan dengan menggunakan Fibonacci retracement, alright. Dan kita bisa lihat di sini. First, yang saya mau discuss ke teman-teman adalah ketika Fibonacci 61,8% ini ya beberapa kali di retest, dan pada akhirnya dia berhasil breakout, teman-teman. Dia bermain di bawah Fibo level ini. Umumnya market itu akan ngetes kembali ke level awalnya dia pertama kali first try, yaitu di kisaran level segini, teman-teman, ya, kurang lebih. Ya, dan itu artinya kalau misalkan kita bisa turun sampai ke level ini ya, at least market Cardano itu kita lihat akan bisa sampai kisaran $0,9 lagi sebelum akhirnya dia ya either itu rebound atau ya pasti rebound sih, karena yang namanya market kan dia nggak mungkin langsung kayak gini ibaratnya set gitu ya. At least kita akan lihat dia terkonsolidasi dulu, teman-teman. Mungkin kayak gini pergerakannya ya sebelum meneruskan pelemahannya. So, saat ini luckily kita ditahan oleh si support level 0,7
78% daripada si Fibonacci. Kita ngelihat ada reaction di situ ya. Kalau misalnya ini di extend, kita juga bisa lihat ini merupakan level-level support yang cukup penting, di mana harga si ADA itu atau Cardano sempat tertahan di kisaran level tersebut, teman-teman. Alright, so next target, kalau misalkan dia meneruskan penurunan, teman-teman, nah ini kita bisa ukur dengan menggunakan momentum, teman-teman, atau ya kita lihat price momentumnya ya. Pertama, ini ada pergerakan ya dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Februari, tepatnya 10 hari berturut-turut Cardano itu mengalami penguatan yang sangat signifikan, but then for some reason ada seseorang atau ya let's say siapalah nahan pergerakan itu di sini, teman-teman ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan si Cardano itu menguat dari sini ya, ini butuh berapa banyak uang, teman-teman. Oke? Dan apa yang dilakukan terhadap si pasar itu di level ini? Kenapa dia mampu menahan pergerakan bullish yang begitu signifikannya dan bahkan dipukul mundur sampai dia ngeretest si exponential moving average yang 21, teman-teman. Oke, nah itu sebenarnya pertanyaan yang kita nggak bisa tahu jawabannya. Tapi at least by the chart, baik yang ditunjukkan sama chart terhadap kita bisa tahu bahwa level itu menjadi level yang cukup penting bagi kita. So, karena itu level penting, akan saya garis, teman-teman, dari sini ke sini. Oke. Ya, ini saya kasih level area. Jadi teman-teman nggak berpatok sama angka ya, kayak misalkan kok 0,9 nih udah boleh share atau belum? Ya belum tentu juga, karena bisa jadi si marketnya itu poking gitu loh. Bahasanya poking itu kayak dia turun terus kayak gini dulu set, habis itu dia naik gitu kan. Kan ini contohnya juga ada nih, teman-teman ya. Intinya kan dia bermain di atas level support ini, tapi before dia bertahan di atas level ini, kalian lihat dong, market itu sempat ngetes dulu sampai ke bawah loh. Oke, dan ini nggak cuma sekali, 2 kali di sini, ya kan, 1 kali lagi di sini, teman-teman. Dan itu bisa aja terjadi juga dengan kondisi sekarang, karena dia close di atas level ini. Hopefully, karena dari time frame daily-nya kita belum close, kita masih perlu 4 jam lagi untuk dia bisa close di kisaran level tersebut. Oke, so next support itu di $0,9. Selebihnya, teman-teman, terus terang kita nggak ngeliat ada support yang cukup kuat mampu menahan, kecuali nih tail candle yang di sini, teman-teman. Oke, di sini ada tail candle yang berpotensi menahan pergerakan si Cardano. Let's say kalau dia breakout level 0,9 ini, teman-teman. Dan kalau saya tarik garisnya ya itu bersamaan dengan si Fibonacci 1,272% daripada pergerakan recent high, recent low yang terakhir di sini, teman-teman. Oke, so itu. Nah, lalu saya akan geser sedikit ke time frame 4 jam, biar teman-teman ada gambaran secara time frame 4 jam. Pertama, of course, kita berpotensi ngetes level exponential moving average ini, teman-teman, dan berpotensi juga mendapatkan decline, yang artinya akan seperti ini pergerakannya, potentially, ya. Kita belum tahu, tapi secara probabilitas itu tinggi, teman-teman, saat ini dipegang sama si bear, karena kondisinya kita sedang dalam tren penurunan. So, kalau misalnya saya gambar garis dari sini ke sini, ya, kita pertemukan antara ini terbentuk semacam descending channel, di mana pro-nya itu adalah lebih ke arah si bear-nya itu sendiri, teman-teman. Oke? So, ini yang bisa kalian manfaatkan untuk saat ini. Kalau misalkan kalian ngelihat ada tahanan mungkin di kisaran level-level exponential moving average-nya itu, atau misalkan di atas resistance line daripada si descending triangle, mungkin ini bisa jadi opportunity untuk kita melakukan short entry, teman-teman, ya. Dengan target itu di level supportnya di bawah, dengan stop loss yang kita jaga, atau ya cenderung low risk lah transaksinya, teman-teman. Kena stop loss ya udah, tapi kalau profit lihat perbandingannya 1:5, teman-teman, which is very okay gitu. Oke, so itu untuk sekadar update ya seputaran si Cardano. Saya akan kasih levelnya, teman-teman. Ya, oke. Sorry, bukan call out ya. Saya kasih price label itu di kisaran level ini dan juga ini, teman-teman. Oke, itu yang level yang kita perlu perhatikan saat ini, karena itu juga merupakan level Fibonacci 61,8%. Alright, so itu aja update saya seputaran Cardano. Hopefully this video can help you guys to become a better trader. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan like video ini. Juga kalau misalnya kalian belum subscribe dan kalian ngeliat video ini bisa membantu, feel free to subscribe. Alright? So, I'll see you guys again in the next video. Bye-bye and cheers.